Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, ini adalah materi kita untuk kelas 9 bab 1, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Oke, pada pembahasan ini yang akan kita bahas adalah bilangan berpangkat dengan bilangan bulat, kemudian bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Yang pertama yang akan kita bahas dulu adalah bilangan berpangkat bilangan bulat. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Oke, kita langsung masuk pada bagian A. Bilangan berpangkat dengan pangkat bilangan bulat. Yang pertama kita masuk pengertiannya, kemudian kita masuk pada bilangan berpangkat dan bilangan bulat, kemudian operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat, kemudian 4 perkalian pada perpangkatan, yang kelima pembagian pada perpangkatan, yang keenam bentuk baku bilangan, dan yang ketujuh persamaan pangkat sederhana. Oke, kita langsung masuk pada materi. Yang pertama, pengertian perpangkatan bilangan. Ya, mungkin perpangkatan ini bukan hal yang baru ditemui adik-adik. Mungkin di kelas 7 atau di SD sudah pernah mendengar istilah ini. Bahwa yang dimaksud dengan perpangkatan adalah perkalian berulang dari bilangan tersebut. Misalnya, A dipangkatkan N. Artinya, A dikali A sebanyak N. Sebanyak N faktor atau sebanyak N kali. Itu arti A pangkat N. Ingat, jangan disalahartikan A kali N, bukannya. Tapi A yang diperkalikan sebanyak N. Tentunya N ini adalah bilangan bulat positif. N sama dengan bilangan asli, ya, bilangan bulat positif atau bilangan asli. Masih ingat bilangan bulat positif itu dimulai dari mana? Yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, A pangkat N ini dibaca A pangkat N. Sudah saya baca juga. A ini disebut bilangan pokok atau basis, kemudian N ini disebut pangkat. Jadi kalau saya punya perpangkatan 5 dipangkatkan 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5. Itu arti dari 5 pangkat 3. Oke, dipahami ya? Nah, kalau dipahami, kita langsung masuk pada materi berikutnya, yaitu, ya ini contohnya. Nyatakan perpangkatan berikut ke dalam perkalian berulang. Kita jawab untuk bagian A. 3 pangkat 2. Apa artinya ini? Ya, bukan 3 kali 2, tapi 3 kali 3. Bagian B. 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4. Bagian C. Min 2 pangkat 5. Ini sama dengan min 2 yang diperkalikan sebanyak 5 kali. Min 2 yang diperkalikan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagian D agak mirip dengan bagian C, tapi berbeda maknanya. Kalau pada bagian C yang dipangkatkan dengan negatifnya, tetapi pada bagian D negatifnya tidak ikut dipangkatkan, tapi hanya enamnya saja. Itu bedanya. Berarti negatifnya tidak dipangkatkan kalau penulisannya seperti ini. Berarti negatif 6 dipangkatkan 4. Berarti negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Jadi luar. Nah, artinya sama dengan ini ya. 6 saja yang dipangkatkan 4. Negatifnya di luar. Berarti sama dengan negatif 6 kali 6 kali 6 kali 6. Nah, berbeda dengan pada bagian C tadi. Oke, dipahami ya? Kalau dipahami,
Saya rasa tidak ada lagi yang dipertanyakan. Kalau ada, nanti bisa tanyakan pada kolom komentar di bawah video ini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada bilangan berpangkat bilangan bulat. Kalau pangkatnya adalah bilangan bulat positif, katakanlah 1, 2, 3, 4, 5, itu tidak jadi masalah. Nah, bagaimana kalau pangkatnya 0? Nah, kalau pangkatnya 0, ternyata semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu adalah 1. Dengan catatan A-nya jangan sampai 0. Jadi, semua bilangan yang dipangkatkan 0 selain 0 adalah 1. Contoh, 5 pangkat 0, 1. Negatif 3 pangkat 0 sama dengan 1. Dan pecahan pun dipangkatkan 0, 1 juga. Katakanlah 1/2 dipangkatkan 0, 1 juga ya. 1000 pangkat 0, 1. Dengan catatan, bilangan yang dipangkatkan itu bukan 0. Kalau 0 pangkat 0, ya di sini tidak didefinisikan ya. 0 pangkat 0 tidak didefinisikan. Nah, kemudian bagaimana dengan bilangan berpangkat negatif? Tadi sudah dijelaskan kalau pangkatnya 0. Kan bilangan bulat itu kan ada bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Kalau pangkatnya negatif, yang ini rumusnya. Saya tulis ulang bahwa A dipangkatkan negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya seperti apa? Misalnya 6 pangkat negatif 3. Sama saja 1 per 6 pangkat 3. Gitu ya. Artinya kalau pangkatnya negatif bisa dijadikan positif dengan catatan dia berada di bawah. Di atasnya adalah 1. Apalagi katakanlah 7 pangkat negatif 6. Berarti 1 per 7 pangkat 6. Nah, rumus umumnya yaitu yang ini ya. Oke, dipahami ya. Kalau bilangan pecahan yang dipangkatkan negatif, dibalik saja pecahannya. Katakanlah 2/3 dipangkatkan negatif 6. Ya, pecahannya saja yang dibalik. Jadi 3/2 pangkat 6. Ya kan? Rumusnya yang ini. Ini contohnya. Tentukan hasil untuk yang ini. 3 pangkat 0 ini hasilnya berapa? Kalau tidak kelihatan, saya tulis saja di sini. Yang di sini dulu. Nah, ini bagian A. 3 pangkat 0 ini hasilnya adalah 1. Bagian B, hasilnya juga adalah 1. Ya kan? Berdasarkan rumus yang tadi. Nah, kalau bagian B ini, maaf, nomor 2 ini saya anggap nomor 1. Dan ini saya anggap nomor 2. Untuk nomor 2 ini, bagian A-nya 3 dipangkatkan negatif 2. Kita ingin jadikan menjadi pangkat positif. Ya. Simpan saja di bawah sebagai penyebut 3 pangkat 2. Di atasnya apa? Di atasnya 1. Nah, bagaimana dengan bagian B? Berarti negatif 2 dipangkatkan. Bagian B-nya simpan sini saja. Negatif 2 dipangkatkan negatif 3. Nah, tetap juga negatif 2 pangkatkan 3. Ya, di atasnya adalah 1. Sesuai rumus ya. Oke? Pahami.
Oke, kita langsung lagi materi berikutnya. Kalau tidak ada yang ditanyakan. Operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat. Nah, kalau ada operasi hitung, kemudian di situ ada perpangkatannya, maka urutan pengerjaannya yang kita lakukan adalah kerjakan dulu operasi yang di dalam kurung. Kemudian kita kerjakan operasi perpangkatan. Nah, setelah itu baru kita kerjakan operasi perkalian atau pembagian, kemudian kerjakan operasi penjumlahan atau pengurangan. Ada contohnya ya? Tidak ada ya? Ya, coba kita lihat, tentukan hasil operasi berikut. Lima pangkat 2, 25. Kurang 5 pangkat 1, 5. Tambah 5 pangkat 0, 1. 25 kurang 5, 20. 20 tambah 1, ya 21. Kalau yang ini, 3 pangkat negatif 1 kan sama dengan, ya 3 pangkat 1. Nah, 3 pangkat 1 kan sama saja dengan 3. Tambah 3 pangkat 2, 1 di atasnya. Ini kan sama dengan 1/3 tambah 1/9. Nah, ini perkalian, penjumlahan pecahan. Samakan penyebutnya. Kita pakai penyebut 9. 9 bagi 3, 3 kali 1, 3. 9 bagi 9, 9 bagi 9, 1 kali 1, 1. Sama dengan 4/9. Oke, kalau yang ini 2/3 pangkat 2, berarti sama saja dengan 2/3 kali 2/3 tambah 2/3 pangkat negatif 1, berarti kita balik saja pecahannya, berarti 3/2 pangkatnya 1. Sesuai dengan rumus yang tadi. Ini kita harus kerjakan dulu yang pangkat. Tapi tidak ada masalah untuk yang pangkat. Tetap 2/3 dulu kali 2/3 tambah ini 3/2 pangkat 1, ini kan sama saja dengan 3/2. Kemudian kita kerjakan lagi yang kali. 2 kali 2, 4/9 tambah 3/2 tambah 3/2. Pakai penyebut berapa ini? 9 dan 2. Penyebut 18. KPK dari 9 dan 2 kan 18. 18 bagi 9, 2 kali 4, 8. Kemudian 18 bagi 2, 9 kali 3, 27. Cocok ya? Nah, setelah itu sambung di sini. 8 tambah 27, 35/18. 35 dibagi 18 berapa itu? Kalau kita ingin jadikan pecahan campuran, 35/18. 1 berarti 18 turun 17 ya. Ya, berarti 1 17/18. 1 17/18. 1 17/18 ya. Kalau kita jadikan pecahan campuran. Nah, bagaimana kalau bagian D ini? Coba saya teruskan jawabannya di sini untuk bagian D. Sama dengan
Nah, negatif 3 pangkat 2. Negatif 3 pangkat 2 ini kan hasilnya adalah negatif 3 kali negatif 3. Hasilnya 9. Nah, sementara negatif 3 dipangkatkan 3, negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Berarti 9 kali negatif 3. Berarti negatif 27. Tambah. Nah, negatif 3 pangkat negatif 1. Berarti negatif 3 pangkat 1. Negatif 3 pangkat 1 berarti satunya nggak usah kita tulis. Kemudian pembilangnya apa? Pembilangnya yaitu 1. Nah, super negatif 3. Oke. Nah, yang ini kita harus kerjakan. Berapa hasilnya? Ya, berapa hasilnya ini? 9 tambah negatif 27 berarti negatif 18. Negatif 18. Tambah. Nah, tambah 1 per negatif 3. Sama saja dengan kurang 1/3. Oke. Ya, ini yang diselesaikan. Berapa itu hasilnya? Negatif 18 tambah. Maaf, negatif 18 kurang 1/3. Oke, saya hapus saja ini supaya tidak makan tempat. Oke. Sama dengan, nah, pakai negatif, pakai penyebut 3 ya. 3 kurang 3. Ini kan sama saja dengan penyebut 1. Berarti 3 bagi 1, 3 kali negatif 18 berarti negatif 54. Negatif 5. Negatif 5, 4. 3 bagi 3, 1, 1 kali 1, 1 ya. Negatif 54 dikurangi 1. Negatif 55. Negatif 55 dibagi 3. Ya, sampai di sini saja sudah cukup. Tapi kalau mau dijadikan pecahan campuran bisa juga. Oke, itu contohnya. Coba kita lanjut lagi. Nah, perkalian pada perpangkatan. Nah, ini ada bahwa A dipangkatkan M, kemudian A pangkat N, hasilnya sama saja A dipangkatkan M tambah N. Bahwa, begini ya, terus ulang supaya jelas. A pangkat M dikali A pangkat N, ini sama saja dengan A, tapi pangkatnya yang dijumlahkan. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya 7 pangkat 8 dikali 7 pangkat 1000. Ya, berarti 7-nya tetap, pangkatnya yang dijumlahkan 8 tambah 1000. Sama dengan 7 pangkat
1008. Nah, tapi harus ingat, bilangan pokoknya harus sama. Tapi kalau bilangan pokoknya beda, tidak bisa digunakan rumus yang ini. Paham ya? Nah, bagaimana kalau bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi? Bagian B. Katakanlah A pangkat M, saya pangkatkan lagi dengan N. Ternyata bilangannya tetap, hanya pangkatnya yang diperkalikan. Nah, contohnya seperti ini. 7 pangkat 8, saya pangkatkan lagi dengan 5. Nah, hasilnya tetap 7, tetapi pangkatnya yang saya perkalikan, 8 kali 5. Sama dengan 7 pangkat 40. Oke. Nah, bagaimana kalau perkalian bilangan yang dipangkatkan? Katakanlah A dikali B, A dikali B, A kali B. Saya pangkatkan M. Ternyata sama saja kalau perkalian itu A dengan B, masing-masing saya pangkatkan M. Nah, contohnya seperti apa? Kalau misalnya katakanlah A kali B, saya pangkatkan misalnya 7. Ini sama saja, A pangkat 7 kali B pangkat 7. Baik, 7 ya. Ini pangkat 7, berarti sama dengan masing-masing saya pangkatkan 7. A pangkat 7 kali B pangkat 7. Oke, jelas ya? Nah, ada contohnya enggak? Oke, ini adalah contoh soalnya. Tentukan hasil operasi perpangkatan berikut. Untuk bagian A, di mana soalnya adalah 4 pangkat 13 kali 4 pangkat 12. Ini bilangan pokoknya sama, hanya pangkatnya yang dijumlahkan kalau menurut sifat yang tadi. Berarti 4 pangkat 13 kali 4 pangkat 12, hasilnya 4 pangkat 13 tambah 12 sama dengan 4 pangkat 25. Oke, mudah ya. Untuk bagian B, 2 dipangkatkan 3, kemudian dipangkatkan lagi 25. Berarti 2-nya tetap, yang pangkatnya diperkalikan, 3 kali 25 sama dengan 2 pangkat 75. Oke, untuk bagian C, 25 kali 23. 25 kali 25 kali 23 dipangkatkan 2. Nah, ini saya pisahkan, tapi pangkatnya masing-masing dipangkatkan 2. 25 pangkat 2 kali 23 pangkat 2. Oke, gampang ya kalau kita mengerti sifat-sifat yang tadi. Mana sifat-sifatnya? Ya, ini. Nah, sekarang coba kita lihat lagi sifat pada pembagian. Ini bahwa 4 pangkat M dibagi 4 pangkat N sama saja dengan 4 dipangkatkan M kurang N. Kalau kali tadi, hasilnya pangkatnya ditambah. Tapi kalau bagi, pangkatnya dikurang. Saya biasa memakai pembagian seperti ini ya, bagian A ini. A pangkat M dibagi A pangkat N. Bagi seperti ini juga bisa. Nah, saya
terbiasa seperti ini. Ini sama dengan A pangkatnya yang diperkurangkan. A pangkat M kurang N. Kemudian untuk bagian B, kalau A bagi B, saya pangkatkan dengan M. Ya, masing-masing saya pisahkan A dan B-nya, tapi masing-masing dipangkatkan M. Sama dengan perkalian tadi. Oke, dipahami ya? Ya, contohnya seperti apa? Contohnya, nah ini. Untuk bagian A, saya hanya terbiasa 4 pangkat 30 bagi 4 pangkat 25. Kalau pakai bagi seperti ini juga bisa. Ya, ternyata hasilnya adalah 4, hanya pangkatnya yang dikurangkan. 30 kurang 25 sama dengan 4 pangkat 5. Oke, untuk bagian B, 60 per 25 dibagi 2, dipangkatkan 2, sama dengan 60 dipangkatkan 2 dibagi 25 dipangkatkan 2. Oke, sederhananya seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi materi berikutnya. Bentuk baku bilangan. Nah, mungkin ini saya tidak tahu apakah adik-adik pernah mempelajarinya sebelumnya atau bagaimana. Tapi di sini kita akan merubah dari sebuah bilangan, kita akan merubahnya dalam bentuk baku. Nah, bentuk baku bilangan itu harus dinyatakan dalam bentuk A kali 10 pangkat N dengan A ini. Nah, A kali 10 pangkat N dengan A ini berada di antara 1 sampai 10. Berarti lebih besar atau sama dengan 1, tetapi kurang dari 10. Ya. Berarti sebuah bilangan kita nyatakan dalam bentuk baku. Caranya kita harus buat dalam bentuk A dikali 10 pangkat N. Nah, A ini adalah, bagaimana menulisnya? Di mana A ini adalah bilangan dengan kondisi A ini adalah bilangan dengan kondisi kurang dari 10, tapi lebih besar dari 1. Dan satunya masuk, lebih besar atau sama dengan 1. N ini adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat saja ya. Bisa positif, bisa negatif. Dan bisa juga 0. Nah, itu adalah cara untuk menyatakan suatu bilangan ke dalam bentuk baku. Nah, contohnya seperti apa? Mungkin bagusnya kalau diberikan contoh supaya tidak terlalu. Nah, ini. Oke, ini adalah contoh menyatakan sebuah bilangan ke dalam bentuk baku. Bentuk baku tadi rumusnya harus dinyatakan menjadi perkalian A kali 10 pangkat N. Tentunya A-nya ini adalah bilangan kurang dari 10, tapi lebih besar atau sama dengan 1. Dan N ini adalah bilangan bulat. Nah, sekarang yang pertama ini adalah, ini 10 10. Nah, ini 47.500 ini kita ingin nyatakan ke dalam bentuk baku. Berarti kita harus tempatkan komanya di mana? Kita harus mencari A-nya dulu. Kita harus cari A-nya. Berarti dari bilangan ini kita harus tempatkan komanya di, kalau kita tempatkan komanya di sini di antara 7 dan 5, maka jadinya 47,5. Sementara A-nya harus kurang dari 10. Berarti komanya harus kita tempatkan di antara 4 dan 7, sehingga menjadi 4,7500. Nah, kemudian kali 10 pangkat. Nah, sekarang supaya kembali ke bentuk aslinya, kalau kali 10 pangkat 1, maka komanya akan bergeser ke sini. Kalau dikali 10 pangkat 2, komanya akan berubah di sini. Kalau kali 10 pangkat 3, komanya akan berubah di sini. Kemudian kalau kali 10 pangkat 4, komanya akan berubah di sini. Nah, berarti
harus dikali 10 pangkat 4. Nah, tetapi dua angka 0 di sini yang paling ujung sebenarnya bisa dihapus. Karena 4,7500 sama saja 4,75. Tidak ada fungsinya yang ini. 0 yang paling ujung. Berarti ini kalau kita nyatakan menjadi 4,75 kali 10 pangkat 4. Oke, gampang ya. Mungkin kita coba lagi pada contoh berikutnya. Ini. Kita tempatkan komanya di mana sehingga A ini bisa berada di antara 1 sampai 10. Kalau kita tempatkan komanya di antara 7 dan 0, maka 27,0. Berarti komanya kita harus tempatkan di antara 2 dan 7. Sehingga nilai A-nya di antara 1 dan 10. Berarti 2,7, 0-nya 4, 1, 2, 3, 4. Kali 10 pangkat berapa? Nah, kalau kali 10 pangkat 1, komanya di sini, 10 pangkat 2 di sini, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, 10 pangkat 5. Nah, berarti harus dikali 10 pangkat 5 supaya kembali ke posisi semula. Nah, angka 0 yang 4 ini tidak ada gunanya, bisa kita hapus. Sehingga di sini saya tulis 2,75 kali 10 pangkat 5. Oke. Nah, sekarang yang ini. 0,0000351. Kita mau tempatkan komanya di mana sehingga nilai A-nya berada di antara 1 sampai 10. Hal yang pertama harus dilakukan adalah kita harus mencari nilai A-nya dari angka-angka ini. Kalau kita tempatkan komanya di sini di antara 5 dan 1 menjadi 35,1. Sementara A-nya jangan melebihi 10. Harus kurang dari 10 tapi lebih dari 1. Berarti komanya harus tempatkan di antara 3 dan 5. Sehingga jadinya begini. 0-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. 4, 5. Kemudian 3,51. Nah, kali 10. Nah, ini kita harus pengalinya berapa supaya komanya mundur kembali seperti semula. Nah, kalau kali 10 pangkat negatif 1 mundur di sini. Kalau kali 10 pangkat negatif 2 mundurnya di sini. 10 pangkat negatif 3 mundurnya di sini. 10 pangkat negatif 4 mundurnya di sini. 10 pangkat negatif 5 mundurnya di sini. Nah, mundurnya kembali seperti semula. Berarti harus 10 pangkat negatif 5. Ingat 5 ya, 10 pangkat negatif 5. Ingat, kalau pangkatnya positif, komanya maju, tapi kalau pangkatnya negatif, komanya mundur. Nah, tapi angka 0 yang 5 ini ya, yang tidak ada gunanya, sehingga di sini saya tuliskan 3,51 kali 10 pangkat negatif 5. Oke, gampang ya menyatakan sebuah bilangan ke dalam bentuk baku. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Sekarang yang akan kita bahas adalah persamaan pangkat sederhana. Ya, di sini diberikan A dipangkatkan fx sama dengan A pangkat gx. Maka berlaku seperti ini. Dengan A bilangan real dan fx gx adalah fungsi dalam variabel x. Jadi kalau ada A pangkat fx kemudian ada A pangkat gx, maka bisa yang tertinggal adalah fx sama dengan gx. Nah, ceritanya seperti ini. Kalau ada A pangkat fx sama dengan A juga tapi pangkat fungsi yang lain, maka ceritanya bisa kita coret A-nya. Sehingga yang tertinggal adalah fx sama dengan gx. Oke, mungkin bagusnya kalau kita
jelaskan dalam bentuk contoh supaya lebih mudah. Nah, tentukan nilai n pada persamaan berikut. Nah, berarti yang ini 2 pangkat n, kemudian 32 ini kita nyatakan dalam 2 pangkat berapa? Berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 kan 32. Nah, berdasarkan rumus yang tadi, kalau bilangan pokoknya sudah sama, maka ini bisa kita coret. Yang tertinggal adalah pangkatnya. N sama dengan 5. Oke? Paham ya? Nah, bagaimana dengan yang ini? Bagian B. Ingat, super 2 ini saya tulis ulang. Super 2 pangkat n kurang 1 sama dengan 4. Ingat, hal pertama yang harus diperhatikan, kita harus buat supaya bilangan pokoknya sama ya. Ini bilangan pokoknya 2 pangkat berapa, ini 2 pangkat berapa. Ini ada 4, ini ada super 2. Kita harus buat supaya bilangan pokoknya sama. Nah, super 2 ini kalau kita tuliskan dalam bentuk pangkat yang lain, bisa saya tulis 2 pangkat negatif 1. Iya kan? 2 pangkat negatif 1 kan sama saja dengan 1 per 2 pangkat 1. Sama dengan super 2. Iya kan? Berarti ini super 2 bisa saya tulis menjadi 2 pangkat negatif 1. Pangkatnya di luar tetap, yaitu n dikurangi 1. Terus 4 ini bisa juga saya tulis menjadi 2 pangkat 2. Nah, sekarang bilangan pokoknya sudah sama. Tapi ini belum selesai ya. Nah, ini bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Berarti pangkatnya saya perkalikan. Negatif 1 dikali n. Negatif n. Negatif 1 kali negatif 1. Ya, positif 1. Positif 1 ya. Sama dengan 2 pangkat 2. Ya, berarti 2-nya bisa saya coret ya. Nah, yang tertinggal adalah pangkatnya. Negatif n tambah 1 sama dengan 2. Saya sambung di mana? Saya sambung di atas saja. Berarti ini negatif n sama dengan, satunya pindah ke sana, 2 dikurangi 1. Negatif n sama dengan 1. Berarti n sama dengan 1 dibagi negatif 1. Yaitu 1 dibagi negatif 1, hasilnya adalah negatif 1. Jadi n-nya sama dengan 1. Jadi untuk A, n-nya sama dengan 5. Untuk B, n-nya sama dengan negatif 1. Oke, bisa dipahami ya? Ya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.